Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, panutan terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kitab Al-Hadiyun Nabawi, Al-Hadiyun Nabawi li ta'amuli ma'an nas, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalat dengan manusia. Saya ingin membuat catatan dari kajian yang lalu bahwa sudah menjadi sunnatullah dan menjadi ketetapan syariat dari sang pencipta dan sang pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hidup ini seseorang individu tidak akan terlepas dalam dua hubungan. Pertama, hubungan makhluk dengan Khalik, hubungan hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dikenal dengan hablum minallahnya. Dan yang kedua adalah hubungan sesama hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, antar sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Oleh karena itu Allah mencela, bahkan Allah mengancam siapa saja akan tertimpa kehinaan jika dia tidak menjaga keharmonisan dua relasi tadi, dua hubungan tadi. Lihat surat 3 Ali Imran ayat yang ke-112. Surat 3 Ali Imran ayat 113. Duribat ayat 112 ya. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Di mana saja mereka berada, mereka akan tertimpa kehinaan, kerendahan. Mereka akan tertimpa kerendahan, kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali siapa yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, hablu minallah, dan senantiasa menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Itu pertama dari aspek syariat dan kauniyahnya. Yang kedua, bahwa secara kauniyah, syariah, kita bukan makhluk individu, tapi kita adalah makhluk sosial. Allah di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu dari diri yang satu itu pula Allah ciptakan pasangannya, yaitu Adam, diri yang satu, dan pasangannya adalah ummun nas, ibunya manusia, ya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu dari dua individu tadi Allah menjadikan anak keturunan laki-laki dan wanita yang sangat banyak. Tentunya anak keturunan ini tidak dilahirkan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi untuk bermasyarakat. Maka ayat kalimat selanjutnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan ikatan sosial terkecil adalah kerabat, ya, ayah dengan anak, ibu dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakak dan adik dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa secara sunnatullah dan secara syariah bahwa kita bukan makhluk individu, ya, kita bukan makhluk yang berdiri sendiri, tetapi kita adalah makhluk sosial. Lalu dari sana, ya, jadilah kita suku-suku dan bangsa-bangsa. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, manusia itu dari aspek keakidahnya ada dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Surat 64 ayat yang kedua. Surat At-Taghabun. Walladzi khalaqakum, Dia Allah lah yang menciptakan kalian. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Lalu di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Makna hadis, makna judul buku ini, ya, lita'amuli ma'an nas, ya, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia dengan dua-dua akidah tadi. Tentu memperlakukan orang mukmin berbeda dengan orang kafir. Bersikap kepada orang kafir berbeda dengan bersikap kepada orang mukmin. Contoh saja, Allah memerintahkan kita tegas kepada orang kafir. Bersikap keras, bukan kasar loh, ya. Keras dan kasar kan beda, ya. Keras itu tegas, ya, kepada orang kafir. Dan bersikap kasih sayang kepada orang-orang beriman. Surat 48, surat 48, surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhiri ayah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertegas di ayat ini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia biasa. Ya, dia secara fisik sama seperti kita, tetapi perbedaan akidah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin beliau salah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Kemudian walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Bersama di sini memiliki dua makna. Ya, bersama secara iman. Ya, mengimani beliau, mengikuti risalahnya, itu makna ma'ah, bersama beliau. Ya, baik orang yang beriman kepadanya bersamaan tempat dan waktu atau berbeda waktu dan tempat. Tetapi kesamaan kita dengan Nabi adalah akidah kita sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani kerasulannya,
kita ittiba di atas sunnahnya, maka itu makna ma'iyah, kebersamaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud walladzina ma'ah adalah pengikut beliau, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras kepada orang-orang kafir, tidak mengenal kompromi dalam urusan akidah, ya. Jadi tidak mencela-mencela, ya, tetapi ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang sesama orang-orang beriman. Bukan kebalikan, Bu. Ya, ada orang dengan orang kafir muamalatnya baik, tapi dengan orang mukmin muamalatnya buruk. Jadi dalam muamalat ada batasan-batasan. Tadi bermuamalat dengan baik tidak menghilangkan ketegasan kita kepada orang-orang kafir. Karena yang memerintahlah sang pencipta manusia Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi kalau orang bilang Islam itu agama rahmat, jangan kasar dong sama orang kafir. Ya, kasar dengan tegas dua hal yang berbeda dong. Ya, jangan mencela agama orang lain, gak mencela, tapi menjelaskan kesesatannya boleh dong. Ya, kalau tidak menjelaskan kesesatan agamanya, mana ada bukti pembatas hak dan batil kan? Jadi kalau ceramah jangan singgung agama orang lain, menyinggung agama orang, enggak, tapi menjelaskan perbedaan akidah antara Islam dan kekafiran ini penting dong. Saya tanya, syirik itu boleh dicela enggak? Wong najis kok, kenapa enggak dicela? Jadi bukan, ya, kita tidak mencela agama orang lain, tapi kita menjelaskan hal-hal yang merusak akidah. Kita jelaskan kejelekannya, kita jelaskan keburukannya, dan mestinya tidak bisa merusak muamalat dong. Kan orang di sana juga mesti ngerti bahwa yang dia jelaskan bukan memaki-maki agama kami, bukan mencela agama kami, tetapi menjelaskan agamanya untuk menunjukkan kepada kaumnya, umatnya, mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana iman, mana kekufuran. Mestinya muamalah tidak rusak kalau kita berada pada posisi, kan dia ceramah di masjid, dia menerangkan agamanya, tidak ada masalah kalau toh menyinggung agama lain kan. Karena ketika memberikan contoh-contoh kekafiran berarti orang di luar Islam dong. Ya, ketika kita menyembah taghut misalnya, kita kasih contoh taghut seperti orang mempertuhankan taghut, bukan? Ya, ini bukan berarti kita ingin merusak muamalah, tidak. Kita sedang menjelaskan kepada orang Islam contoh-contoh taghut misalnya. Ya, karena Allah katakan di Quran surah 2 Al-Baqarah 256, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ya, barang siapa yang kufur kepada taghut, barang siapa yang mengingkari taghut. Apa taghut? Imam Malik mengatakan segala sesuatu yang disembah selain Allah taghut. Ya, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Ini contoh bahwa kadang-kadang orang mendahulukan muamalat kemudian mengabaikan perkara akidah. Ini salah. Itu catatan yang ketiga. Catatan keempat, Bu, orang yang akidahnya bagus pasti muamalatnya bagus. Orang yang akidahnya bagus pasti muamalatnya bagus. Kenapa, Bu? Coba lihat dalam Quran, tidak sedikit Allah selalu menghubungkan perkara muamalat dengan akidah. Misalnya coba lihat di surat 4 An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Ya, sembahlah Allah saja dan jangan persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kepada kaum kerabat, kepada tetangga terdekat maupun yang jauh. Ini muamalat, bukan? Allah menyebutkan hukum-hukum kewajiban bermuamalat
sesudah kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwa hablum minallah dan habla selalu bersamaan. Contoh ayat tadi. Ayat tadi merupakan implementasi dari kalimat hablum minallah wa hablum minan nas tadi. Ya, bagaimana menjaga hubungan dengan Allah? Ya, pertama mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya. Itu hakikat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat. Kenapa, Bu? Yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua siapa? Ketika seorang anak sudah mentauhidkan Allah, mengimani Allah dan menaati Allah, dia tidak akan mendurhakai kedua orang tuanya. Karena dia takut durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua siapa? Allah. Dan Allah selalu menyatakannya sesudah tauhid kepada Allah, bukan? Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ya, wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Di sini ada hablum minallah hablum minas, bukan? Ya. Tadi surat 4 An-Nisa ayat 36 tadi. Begitu juga surat 6 ayat 151 Al-An'am. Surat 17 ayat 22, 23 dan 24. Ya, surat Al-Isra ayat 22, 23, 24. 23 misalnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jelas? Kalau mentauhidkan Allah disyaratkan adanya ketaatan tidak? Kepatuhan, bukan? Nah, lihat di ayat yang lain. Karena dia mentauhidkan Allah, dia akan selalu menjunjung tinggi perintah Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang akidahnya bagus pasti muamalahnya bagus. Kenapa, Bu? Pak, kalau ditanya, orang kalau ikhlas muamalatnya bagus gak? Dia tidak mengharapkan pujian manusia, kan? Dia tidak gengsi walaupun derajatnya tinggi, kan? Karena dia hanya mengharapkan pahala Allah, bukan? Ketika dia mendengar sabda nabinya, afshu salam, sebarkan salam, ya, kata Nabi apa? Kalian tidak akan masuk sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, kata Nabi, maukah aku tunjukkan sesuatu yang dengannya kalian saling mencintai? Kata Nabi, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Berarti iman dan muamalah satu hubungan, bukan? Ketika orang meyakini bahwa memberi salam itu muamalat, bagian dari iman, dia tidak akan sungkan walaupun dia raja, dia salam lebih dahulu. Saya tanya, yang memberi salam dan menjawab salam, mana yang besar pahalanya? Hello. Menjawab wajib, memulainya sunnah. Pak, saya tanya, dalam kaidah syariat wajib sama sunnah mana yang besar pahalanya? Kecuali salam. Ya, yang menjawabnya, yang memulainya lebih besar pahalanya. Kenapa? Orang yang mulai salam tanda ketawaduan, bukan? Tanda kerendahan hati, bukan? Gak sombong, kan? Kayak ibu-ibu belagu. Orang yang memulai salam tanda tawadu, bukan? Tidak ada kesombongan pada dirinya, kan? Yang kedua, orang mulai salam, dia mengajak orang lain berbuat kebaikan, bukan? Ya, maka memulai salam itu sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada yang menjawab. Ya, karena yang menjawab itu terpicu. Di mana-mana sang pemicu kebaikanlah sponsorshipnya yang banyak pahalanya. Jelas, Bu? Jadi itulah iman. Jadi salam itu adalah muamalat, bukan? Tapi dia adalah tanda keimanan. Makanya ada orang ngomong gini, Bu, Pak Salim, teman saya tuh akidahnya baik banget, tapi sama temannya judes, Pak. Ya tanda imannya gak bagus. Ya, kalau akidahnya bagus pasti muamalatnya bagus. Tadi contoh ayat tadi banyak sekali.
Ada yang rajin ngaji, ada yang bicara kalau akidah itu anti syirik Ustaz, tapi durhaka sama ayahnya, nggak beriman. Kan tadi Allah bilang kan, kalau sudah beriman maka konsekuensinya Anda mau berupaya pada orang tua kan? Atau coba kenapa? Orang yang mentauhidkan Allah pasti memenuhi dengan wasiat Allah. Ya, surat 29 ayat yang ke-8 misalnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang berwasiat siapa? Orang mukmin tidak akan mengabaikan wasiat Tuhannya kan? Jelas? Orang mukmin itu taat bukan? Ada harapan gak dalam ketaatannya itu? Mengharapkan pahala kan? Maka dia akan berbakti bukan untuk mendapatkan award kan? Bukan untuk mendapatkan pujian dari masyarakat kan? Tapi semata-mata dia mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang mukmin ada khaufnya tidak? Ada rasa takut kepada Allah tidak? Dia tidak mendurhakai orang tuanya, bukan takut terlaknat oleh orang tuanya, tapi takut dilaknat oleh Tuhannya. Itu korelasi antara akidah dan muamalat. Akidahnya bagus, pasti lisannya bagus. Kalau ditanya kenapa? Kata Nabi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging kan? In salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Iman itu ada di mana? Surat 49 ayat 14 kan? Ketika Allah menolak pengakuan keimanan orang-orang Badui, apa? Lamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke hati-hati kalian. Nah, kalau hati sudah iman mewarnai hati, baik tidak Bu? Bu, kalau iman sudah mewarnai hati, hati itu baik tidak? Kalau hatinya baik, perilakunya baik tidak? Lisannya baik, semuanya baik. Itu merupakan dalil korelasi antara akidah dengan muamalat. Ya, jadi dia tidak belagu kepada orang. Kemudian coba lihat esensi yang hakiki apa? Surat 49 ayat yang ke-7. Ya, di kalimat yang kedua, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul fusuqa wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan, dan Allah menjadikan iman itu menghiasi hati-hati kalian. Karena iman itu telah menjadi kecintaan kita. Kita mencintai iman kita, benci kepada kekafiran. Kalau iman telah menghiasi hati kita, kita tidak suka dengan maksiat bukan? Mendurhakai orang tua, tetangga maksiat bukan? Orang beriman tidak akan bermaksiat walaupun sekedar untuk bermuka masam kepada tetangganya. Ya, karena bermuka masam itu maksiat bukan? Orang beriman pasti tidak suka dengan maksiat. Kalau hati telah disinari iman, telah dicahayai oleh iman, iman itu dicintai oleh hati, insya Allah lisannya jujur, tidak berbohong, jujur dalam muamalatnya, jujur dalam berdagangnya dan semacamnya. Oleh karena itu, siapa yang ingin memperbagus muamalatnya, maka hendaklah dia memperbagus akidahnya terlebih dahulu. Ya, karena asas ya daripada muamalat yang baik takut kepada Allah bukan? Ya, berharap pada Allah bukan? Coba kalau ibu-ibu mengharapkan pahala, ketika memberi tidak mengharap membalasin orang kan? Tidak mengharapkan balasan orang kan? Tidak caper cari perhatian kan? Ya, ketika ibu tahu bahwa orang mukmin punya kewajiban saling menasehati bukan? Ya, maka ketika dinasehatin gak usah baperan kan? Gak usah bawa perasaan kan? Ya, dilihat yang diucapkan benar atau salah kan? Kadang-kadang kita ini ya suka melihat cara orang menasehati. Maka dalam muamalat
supaya tidak sakit hati, lihat tujuannya, jangan lihat caranya. Kadang-kadang semua mesti disunting gak Bu? Obatnya pahit gak Bu? Tapi pahit itu obat bukan? Jangan lihat caranya, lihat tujuannya. Kalau kita menyadari tujuannya baik, jangan peduli caranya. Yang punya kewajiban memperhatikan cara orang yang memberi nasihat. Tapi kalau dia tidak masalah, itu urusan dia dengan Allah kan? Kita benarkan saja nasihatnya, kalau benar jangan lihat caranya. Jelas ya? Itu indahnya muamalat Islam tadi. Ya, udah kita bahas. Nabi itu memberi uzur kepada orang yang bersalah ya. Apalagi caranya mungkin salah, tetapi tujuannya baik kan. Maka kita beri uzur. Ya, jelas Bu? Ada orang dengan berbagai karakter. Ya, kita yang ahlus sunnah, saya katakan bahwa ahlus sunnah itu tidak meneladani hanya dalam aspek apa? Dalam aspek akidah saja, dalam aspek ibadah saja. Yang paling utama dalam aspek akhlaknya kan. Apa kata Allah di Quran? Surat 68, surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung sekali. Dan di surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kita teladani dari Nabi apa Bu? Tidak hanya akidah beliau, tidak hanya ibadah beliau, tapi yang paling utama akhlak beliau di dalam muamalat beliau dengan manusia. Bu, Nabi itu suka memaafkan orang yang bodoh loh. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Muslim dalam kitab keutamaan Nabi SAW, kitab menghadapi gangguan orang-orang munafik. Ya, sebuah kabar sampai kepada Nabi, Abdullah bin Ubay bin Sahlul, kepala gengnya munafik di Madinah. Dia membuat keonaran. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau mendatangi Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Maka Nabi pun menunggang keledai bersama para sahabat. Ya, yang melewati tanah berbecek. Begitu sampai di depan Ubay, ya, siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Sahlul tadi. Ya, apa kata Ubay? Muhammad, pergilah kamu dari sini, karena bau keledaimu tidak enak dicium. Sebagai tanda celaan kepada Nabi. Maka seorang sahabat asal mengatakan, hei la'natullah, wangi keledainya Nabi lebih wangi daripada badan kamu. Ya, tapi Nabi senyum-senyum saja. Nabi tidak membalas ucapan. Nabi tahu ini orang munafik, orang bodoh, ngapain diladenin. Kira-kira kalau bapak-bapak dicela gitu, kira-kira jotos gak mukanya Pak? Nabi tidak membalas, ini orang bodoh. Ya, Imam ya Ibnu Hajar memberi komentar, itulah akhlak Nabi terhadap orang-orang bodoh. Ya, Nabi tidak ingin mencemari kehormatannya dengan menanggapi sikap orang bodoh. Nabi maafkan dia. Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabuz Zakah, bab memberi kepada orang yang meminta dengan memaksa. Bahwa Nabi jalan, tiba-tiba orang Badui datang menarik surbannya Nabi sampai leher beliau merah. Wahai Muhammad, berikan kepadaku bagianku dari yang Allah berikan untukmu, dari zakat atau pampasan perang. Tidak sopan sama sekali. Para sahabat marah. Tapi Nabi lihat ini kan orang Badu kan peradabannya rendah. Ya, Nabi tersenyum bahkan kepadanya. Dia bilang sabar. Lalu Nabi perintahkan sahabat untuk memberi kepadanya. Nabi melihat kondisi orang bodoh, makanya Nabi memaafkannya. Nabi bahkan tersenyum untuknya. Kira-kira kalau ibu digituin senyum atau ibu ludahin mukanya Bu? Sehingga Bu, bayangkan kalau kita mengikuti apa kata orang, kapan kita jadi benar ya? Maka Imam Syafi'i bilang apa? Alangkah bodohnya kalau kita mencari keridhaan manusia. Tidak ada ridha dengan kita. Sebaik apapun hubungan dengan kita, tetap tidak selamanya dia ridha kok. Berapa banyak kebaikan kita dicela oleh orang kan? Jadi jangan cari keridhaan manusia, itu namanya pekerjaan bodoh.
Sama dengan kata Imam Syafi'i apa? Alangkah bodohnya juga kita menjauh kemurkaan orang. Kita kan gak jamin hati dia. Betapa baiknya kita kepada orang masih memurkai kita juga kan. Oleh karena itu apa? Hidup ini hanya apa? Carilah keridhaan Allah dan jauhi kemurkaannya. Ya, carilah keridhaan Allah dan jauhilah kemurkaan Allah Subhanahu. Itu gampang sekali. Kenapa? Cara mencari keridhaan Allah kan Allah jelaskan aturannya. Kita nggak usah mikir kan. Tapi mencari keridhaan manusia butuh pikir enggak? Sudah pikir belum tentu berhasil bukan? Tetapi mencari keridhaan Allah, Allah udah jelaskan apa-apa yang dia ridhai bukan? Untuk mendapatkan keridhaannya sudah ada penjelasannya tidak? Apa kata para sahabat? Nabi tidak meninggalkan kami sampai beliau menjelaskan kepada kami apa-apa mendekatkan kami ke neraka, berarti mendekatkan ke surga. Berarti Allah ridha enggak? Dan Nabi tidak mau wafat meninggalkan kami sampai beliau menerangkan kepada kami apa-apa yang menyebabkan kami masuk neraka. Berarti apa yang dimurkai Allah jelas, apa diridai Allah jelas. Adapun manusia mukanya enggak jelas. Apa kata ibu? Muka lo kagak jelas. Jadi itulah prinsip-prinsip muamalat di dalam Islam. Berikan untuk orang bersalah dan usahakan untuk memaafkan orang yang bersalah. Dan salah satu orang bertakwa itu adalah memaafkan manusia. Wal afina 'anin nas. Yaitu memaafkan manusia. Surat berapa, Bu? Surat 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dapat menahan marah ketika marah telah naik ke ubun-ubun. Dan yang ketiga apa? Wal 'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Orang yang paling layak untuk mendapatkan pemaafan kita adalah orang-orang yang bersalah atau bodoh. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi